Halo semuanya, pernah nggak kamu terpikirkan saya udah usia 20 tahun tapi belum apa-apa? Atau Anda sudah usia mau 30 bahkan sudah lebih dari 30 tahun tapi belum apa-apa? Pernah nggak terpikirkan apa yang menjadi penyebab kenapa kamu kok gitu-gitu aja ya? Kenapa kita gini-gini aja nggak berubah? Nah, di video kali ini kita akan membahas 5 hal yang harus teman-teman renungkan lebih dalam agar di kemudian hari teman-teman bisa berubah jauh-jauh lebih sukses, terutama untuk teman-teman yang sudah menginjak usia 20 tahun ya. Oke, kita langsung aja bahas. Yang pertama, teman-teman semua, bahwa kita harus belajar tentang pola uang. Maksudnya begini, kalau kita ngejar-ngejar uang itu loh kakinya ada 4, sementara kita manusia kakinya ada 2. Maksudnya adalah kalau kita ngejar-ngejar duit, ngejar-ngejar uang, ya nggak akan kekejar, sulit banget. Makanya jangan ngejar uang, tapi biarkan uang yang mengejar uang. Jadi kalau uang mengejar uang itu lebih enak, sepadan gitu loh. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah kamu ya sudah harus mulai belajar investasi. Jadi kalau kamu punya uang, berapapun yang kamu dapatkan, berapapun yang kamu hasilkan, yuk pikirin untuk investasi ke saham, ke tanah, ke emas, properti dan sebagainya gitu. Jadi coba untuk mulai mempelajari instrumen-instrumen investasi yang akan kamu jadikan alat untuk menghasilkan uang di kemudian hari. Sampai kesini nangkep ya? Jadi kalau kita ngejar-ngejar duit terus, ngejar-ngejar uang terus, ya nggak akan pernah tercapai. Apalagi makin kesini makin kebutuhan ini makin meningkat ya. Jadi sedini mungkin, semudah mungkin kita harus belajar tentang pola dan cara kerja uang. Oke? Yang kedua, kita harus menemukan tujuan yang jelas. Nah, biasanya nih anak muda ini kan muter-muter nggak jelas. Masuk kuliah salah jurusan, ikutan kursus salah, ilmunya malah nggak kepake ya. Atau misalnya nongkrong dengan niatnya nyari jati diri malah ke bawah hal-hal negatif. Nah, biasanya kenapa? Karena memang anak muda ini tidak tahu arah dan tujuannya. Maka selagi kita muda, yuk temukan arah tujuannya. Kalau mau jadi sukses ya sukses, kalau mau jadi orang kaya ya tentukan teman-teman semua ya harus jadi orang kaya. Jadi jelas tujuannya gitu. Kalau mau jadi profesional ya jadilah profesional yang hebat. Kalau jadi pembisnis jadilah pembisnis yang hebat. Jadi ilmu, pengetahuan dan semuanya itu akan berjalan ketika kita dari awal sudah menentukan tujuan yang jelas. Kalau kamu punya tujuan jelas, oke, saya mau jadi orang kaya nih. Ketika kamu pacaran, maka kamu bisa pacaran sama orang kaya ya, kemudian kamu nikahin gitu. Jadi nggak buang-buang waktu, langsung deh kamu jadi orang kaya. Kenapa? Karena jelas tujuannya ya. Beda kalau kamu nggak jelas tujuannya kemana-mana, pacaran gonta-ganti gitu, nggak jelas, ngabisin duit, ngabisin segala macam, ngabisin waktu, ngabisin emosi juga ya. Nanggep ya. Jadi yuk kita sama-sama temukan tujuan kita yang jelas. Oke, yang ketiga, semua orang kan punya masalah ya. Kamu punya masalah, orang tua kamu punya masalah, teman kamu punya masalah. Semua orang di dunia ini punya masalah. Jadi karena semua orang punya masalah, kamu jangan berharap untuk ditolong sama orang terhadap masalah kamu. Berupayalah untuk menyelesaikan masalah yang kamu hadapi.
Karena semua orang pun ingin menyelesaikan dan sedang berusaha menyelesaikan masalahnya masing-masing. Oke? Jadi belajar disiplin, belajar tabah, belajar menyelesaikan masalah kamu itu akan membuat kamu jauh lebih dewasa. Jadi hindari ya minta tolong, hindari berharap, bahkan sama orang tua. Kadang-kadang ya orang tua itu kadang-kadang nggak tahu mimpi kita apa. Yang dia tahu ya kita harus mengikuti sesuai dengan apa yang dia mau. Ya itu kan tanda bahwa kadang-kadang orang tua pun ya kita jangan terlalu berharap sama bantuan orang tua. Kalaupun dikasih, anggap itu sebagai sebuah anugerah dari Tuhan. Tapi selebihnya kamu harus berusaha sendiri untuk mencapai apa yang ingin kamu capai. Nangkep ya? Poin keempat adalah komitmen. Komitmen terhadap tujuan yang ingin kamu capai, ya. Jadi komitmen itu suka duka dijalani, ya. Jadi jangan sampai 1, 2, 3 kali ya kan kemudian kamu mendapatkan masalah, tantangan, kemudian kamu berhenti. Itu enggak komitmen. Nah, yang terakhir teman-teman semua, coba punya lingkungan atau pertemanan yang support, ya. Ini penting banget. Jadi teman-teman yang mau berjuang bareng, teman-teman mau ngebangun bareng gitu, punya teman-teman yang punya sevisi bareng, itu penting banget. Jangan sampai teman-teman punya pertemanan yang justru ngabisin waktu, ya, kemudian melakukan hal-hal yang nggak bermanfaat, melakukan hal-hal yang menjauhkan Anda dari kaya. Ini kan repot, ya. Jadi yuk anak muda pahami dan kalau bisa gabung dengan circle yang positif. Kalau enggak ya jangan aja, nggak usah gitu. Anda lebih sibukkan diri untuk membangun impian Anda. Nggak apa-apa sekarang dibilang culun, nggak apa-apa sekarang dibilang cupu, ya kan? Nggak apa-apa sekarang ya belum apa-apa, tapi nanti kita buktikan. Kenapa? Karena kita sedang membangun. Semoga video ini membantu teman-teman semua yang sedang berjuang untuk lebih giat lagi, untuk lebih semangat lagi mencapai apa yang menjadi impian kita untuk sukses di usia muda. Terima kasih.